Bab 19. Alexander terjaga ketika kusir datang untuk menyampaikan pesan yang dikirim Elliot kepadanya. Mendengar berita itu, dia segera meninggalkan kastil dengan dua pengawalnya dan meninggalkan Oliver, komandan kedua, untuk mengisi ketidakhadirannya sampai dia kembali. Saat dia menuju ke kota, dia melihat suhu menurun saat dia menunggangi kuda hitamnya. Sesampainya di kota, dia disambut dengan bau darah yang menyengat di udara dari setiap rumah yang lewat. Dia menarik kembali kuda itu, berhenti dan turun ke tanah. Apa yang terjadi? Alexander meminta Elliot mencapai rumah. Semua warga kota sudah tewas pada saat kami tiba, termasuk kerabat Kathy, tetapi kami tidak dapat menemukan mayat sepupunya. Tubuhnya hilang dengan beberapa orang lain, jawab komandan ketiga dengan kerutan di wajahnya saat mereka memasuki rumah. Para penjaga sedang mengintai semua rumah, meminta mereka untuk menemukan jalan setapak yang meninggalkan desa. Kita perlu memeriksa apakah ada yang berhasil keluar hidup-hidup, perintah Lord of Valeria. Ketika dia melangkah ke kamar, dia menemukan gadis itu duduk di tanah, punggungnya di dinding dengan mata tertutup. Napasnya datang dengan kecepatan tetap. Sylvia berdiri di samping Kathy dengan tangan disilangkan sambil berpikir keras. Ada informasi. Sylvia bertanya melihat Alexander dan Elliot memasuki ruangan. Mendengar Sylvia berbicara, Kathy membuka matanya yang lelah. Tidak ada untuk saat ini, Elliot menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tenggorokan semua orang telah digorok dengan mudah. Apa menurutmu itu vampir? Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di sini, tetapi saya mungkin memiliki ide tentang siapa yang menyebabkannya, jawab Tuan, berjalan ke arah mayat-mayat itu dan duduk, menyentuh darah di lantai dan merasakan teksturnya di jari-jarinya. Meskipun setiap korban luka ada di leher, vampir biasanya suka menggigit sebelum mereka mulai makan. Pembantaian. Kathy bertanya sambil melihat ke arah Sylvia dan dia mengangguk. Tapi mengapa pembunuhan massal tanpa alasan? Bukan tanpa alasan, jawab Alexander. Ketika vampir memulai keberadaan mereka dengan manusia, ada juga penyihir yang datang ke dalam bingkai. Penyihir lebih brutal jika dibandingkan dengan vampir dalam hal membunuh. Kupikir penyihir sudah punah, kata Kathy sambil mengatupkan kedua tangannya. Tidak semua penyihir jahat, kata Alexander sambil berjalan menuju jendela. Ada beberapa penyihir yang baik, tetapi karena ketakutan yang ditanamkan oleh para penyihir hitam, keduanya diusir dari kekaisaran beberapa abad yang lalu, sementara kebanyakan dari mereka dibakar hidup-hidup. Para penyihir gelap sejak saat itu telah mencoba untuk membangkitkan kembali kekuatan dalam bentuk yang berbeda. Itu hanya teori karena kami tidak yakin apa yang terjadi di sini. Untuk saat ini kita harus menunggu, katanya saat matanya bertemu dengan matanya. Dewan akan melihat ini sebagai prioritas tinggi, sementara aku akan mengirim regu pencari untuk menemukan orang-orang yang hilang. Kathy hanya menganggukkan kepalanya dan ketika dia berbalik, matanya tertuju pada mayat kerabatnya. Kesedihan dan kesedihan memenuhi dirinya dengan air mata yang terbentuk di matanya. Mayat-mayat itu dikuburkan keesokan harinya di pemakaman tempat orang tuanya dikuburkan. Tidak ada yang meratapi kematian kecuali Kathy dan tidak ada dari mereka yang yakin apakah orang-orang yang hilang itu masih hidup atau tidak. Kehilangan yang dirasakan Kathy adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun saat ini. Dia tidak dapat mencerna fakta bahwa dia telah kehilangan kerabatnya karena darah kental seperti pembunuhan yang terjadi dan telah hancur di kuburan. Alexander harus berbicara dengan salah satu anggota dewan, karena itu dia meminta Sylvia untuk membawa Kathy ke mansion dan merawatnya. Mencapai rumah Tuan Valeria, Sylvia memegang tangan Kathy karena gadis itu tidak bergerak dari tempat duduknya. Aku senang kamarmu sudah dibersihkan belum lama ini. Kami tidak bergerak apa-apa hanya saat kamu pergi, kata Sylvia sambil berjalan menuju kamar mandi. Dia memastikan untuk menjaga percakapan tetap ringan. Aku akan memberimu ruang untuk membersihkan dirimu sementara aku pergi mengambil sarapanmu. Kathy mengangguk sambil tersenyum kecil. Gadis itu lebih kuat dari yang terlihat, namun begitu lembut, pikirnya dalam hati dan keluar dari ruangan. Begitu Kathy melepas semua pakaiannya,
dia melangkah ke bak mandi yang berisi air hangat. Dia duduk, menyandarkan punggungnya ke tepi bak mandi. Kilas balik melintas di mata Kathy yang merupakan kenangan tentang keluarganya yang telah meninggal. Seolah-olah baru beberapa menit bibinya mengomel sepupunya Ralph bahwa dia perlu membawa kayu gelondongan dari hutan. Ketukan di pintu mengejutkannya dan dia langsung menutupi dirinya dengan tangannya. Ya ampun, kamu masih malu? Dia mendengar suara seorang wanita tua di belakangnya. Sylvia meminta saya untuk membantu Anda dan saya melihat Anda belum menyentuh scrub. Saya Daisy, dia memperkenalkan dirinya dengan senyum keibuan. Dikatakan bahwa ketika seseorang baik kepada Anda, itu membuat Anda menangis lebih keras dan itulah yang terjadi. Di sana, wanita itu menepuk bagian atas kepala Kathy saat isak tangisnya bergema di kamar mandi. Maafkan aku, Kathy meminta maaf sambil menyeka matanya. Tidak apa-apa, sayang. Aku mendengar apa yang terjadi dan aku turut berduka atas kehilanganmu, kata Daisy sambil mengambil scrub dari stand dan mengoleskan cairan putih di atasnya. Beberapa tahun yang lalu keluargaku dibunuh oleh vampir jahat. Satu-satunya putra dan menantu saya terbunuh tepat di depan mata saya tanpa ampun, meninggalkan cucu saya dan saya hidup-hidup. Aku minta maaf, kata Kathy kepada wanita itu sambil bertanya-tanya apa dampaknya terhadap dirinya ketika dia melihat mereka terbunuh di depan matanya. Apakah kamu membenci vampir? Tanyanya membuat wanita itu tersenyum. Mengapa saya harus? Hanya karena salah satu dari mereka ternyata jahat, bukan berarti kamu membenci vampir lain. Benar bahwa vampir secara khas bukanlah vampir yang baik, tetapi juga bukan jenis manusia. Kita semua memiliki kekurangan dan poin bagus. Lord Alexander adalah orang yang memberikan perlindungan kepada kami, kata wanita yang lebih tua sambil menggosok punggung Kathy. Ketika satu pintu tertutup, sebuah jendela terbuka. Kita hanya bisa berharap bahwa jiwa orang yang kita cintai berada dalam damai dan hidup untuk orang-orang yang kita sayangi di hati kita. Apakah kamu tidak memiliki seseorang yang kamu sayangi? Seseorang yang kusayangi, Kathy bertanya sambil berpikir. Betul sekali. Kathy mengenakan gaun merah muda terang yang naik ke pergelangan kakinya yang memiliki cetakan bunga di atasnya setelah dia selesai mandi. Daisy telah meninggalkan kamar setelah Kathy selesai mandi. Dia sedang mengepang rambutnya ketika Sylvia muncul kembali dengan seorang pelayan membawa 2 nampan makanan. Di mana Anda ingin nampan itu diletakkan, Nona Sylvia? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Tempat tidur harus dilakukan. Dan bisakah kamu meminta seseorang untuk datang ke sini dan mengganti spray begitu kita pergi? Perintahnya membuat pelayan itu menjawab, ya, Nona Sylvia, dan meninggalkan ruangan tanpa melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Apakah orang-orang biasanya begitu sopan di sini? Tanya Kathy pada Sylvia. Hanya beberapa dari mereka. Sylvia menarik tutup piring pengaturan untuk Kathy dan dia. Mengirim Daisy ternyata bagus, pikir Sylvia dalam hati. Kathy terlihat jauh lebih baik meskipun dia tidak tahu berapa lama suasananya akan tetap sama. Ketika Alexander kembali ke mansion, saat itu tengah malam. Seorang pelayan datang untuk mengambil mantelnya ketika dia memasuki pintu utama. Memberikannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke atas. Berjalan menaiki tangga dia disambut oleh kucing hitamnya, Areo. Alexander, itu Sylvia. Kamu belum tidur? Komentar Alexander mengangkat alisnya, menunggu Elliot. Dia bertanya sambil terkekeh. Mengapa saya harus menunggunya? Dia mendengus sambil memutar matanya dan terus berbicara. Apakah Anda bertemu dengan Dewan? Ya. Matias ada berkat perayaan musim dingin yang menyelamatkanku dari perjalanan bolak-balik ke Dewan. Saya sendiri yang mengirim surat kepada Reben untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang dimanipulasi atau terlewatkan, kata Alexander ketika kucing itu berjalan di sekitar kakinya dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Begitu, jawabnya. Kathy sedang tidur di kamar atas dan pintunya sedikit berderit jadi jangan buka jika kamu tidak ingin dia bangun. Katanya mengenal baik pria di depan, dia sudah tahu di mana gadis itu.
Dia melihat ekspresinya sangat santai sehingga hampir tidak diperhatikan ketika dia mengatakan dia sedang tidur. Dia telah mengenal Alexander sebelum dia diberi gelar Lord dan terkadang lebih mudah untuk menguraikan ekspresi tanpa ekspresinya. Jadi dia mengkhawatirkannya. Aku akan tidur, dia berbalik sambil melambaikan tangannya.